Halo teman-teman semua, kali ini aku akan membagikan kisah nyata yang penuh keajaiban. Cerita tentang kakek pemulung yang cuma ingin sholat tenang, tapi malah mendapat perlakuan kejam dari seorang Pak Haji. Namun, tunggu dulu, apa yang terjadi setelahnya bakal bikin kamu takjub dan terharu. Jangan lupa tulis komentar ya, dari kota mana kalian menonton cerita ini. Aku juga tunggu kalian untuk subscribe supaya gak ketinggalan kisah-kisah inspiratif berikutnya. Buat yang sudah subscribe, semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan keberkahan untuk kalian semua. Terima kasih sudah setia bersama kami. Di tengah siang yang terik, di sebuah kota kecil pinggiran Jawa Barat, tampak seorang kakek renta berjalan tertatih-tatih menyusuri trotoar. Langkahnya pelan, seolah setiap gerakan menuntut perjuangan besar. Bajunya lusuh, bercampur debu dan keringat. Di pundaknya tergantung karung besar yang sudah tambal sulam, berisi botol plastik, kardus bekas, dan sisa-sisa yang ia pungut dari tempat sampah. Namanya Mbah Kirun. Usianya telah melewati 70, namun semangatnya tak pernah padam. Setiap pagi, ia memulai harinya sebelum matahari terbit. Dengan gerobak kayu tua yang ditarik tali rafia, ia menelusuri jalanan, memunguti apapun yang bisa dijual untuk membeli segenggam nasi. Tapi di antara semua kesibukannya itu, ada satu hal yang tak pernah ia tinggalkan. Hari itu, udara begitu panas. Aspal terasa seperti bara. Tapi Mbah Kirun tak mengeluh. Ketika adzan zuhur terdengar dari kejauhan, wajah keriputnya justru tersenyum. Ia segera mempercepat langkah menuju masjid megah di ujung jalan. Masjid itu berdiri megah di tengah kota, dikelilingi taman yang asri, pagar besi hitam, dan air mancur di depan gerbangnya. Sebuah tempat ibadah yang dibangun dari dana wakaf para dermawan, salah satunya seorang tokoh masyarakat bernama Haji Romli. Mbah Kirun berhenti di depan gerbang. Ia menurunkan karungnya perlahan, mengusap peluh dari dahinya, lalu mencuci kaki di kolam kecil yang ada di pojok taman. Tak ada seorang pun yang menyambutnya. Para jamaah lain bahkan menatapnya dengan tatapan tak suka. Tapi Mbah Kirun tetap melangkah, masuk ke halaman masjid dengan hati penuh syukur. Ia meletakkan karungnya di sudut teras, tempat yang tidak mengganggu siapa-siapa. Lalu ia bersiap mengambil air wudhu. Namun baru saja ia berbalik, suara keras membuyarkan ketenangannya. "Hoi, siapa yang nyuruh kamu taruh karung bau itu di sini? Pergi sana. Ini rumah Allah, bukan tempat sampah." Suara itu milik seorang pria parubaya yang mengenakan jubah putih dan sorban rapi. Di dadanya tersemat bros kecil bertuliskan, "Panitia Masjid." Wajahnya dikenal banyak orang. Dialah Haji Romli, orang kaya yang kerap tampil di mimbar menyampaikan ceramah tentang amal dan kebaikan. Mbah Kirun terdiam. Matanya berkaca-kaca. Ia menunduk, mengangkat karungnya perlahan. "Saya cuma mau sholat, Pak Haji," ucapnya lirih. Namun ucapan itu tak menggetarkan hati Haji Romli. Justru sebaliknya, pria itu mendekat, lalu menendang karung milik Mbah Kirun hingga isinya berhamburan. Botol, kardus, dan plastik kotor berceceran di lantai masjid yang mengilap. "Pergi sana, sebelum saya panggil satpam." Wajah Mbah Kirun memucat. Tapi bukan karena takut. Ia mengusap air matanya perlahan. Lalu ia memungut satu persatu barangnya, memasukkannya ke karung tanpa berkata sepatah kata pun lagi. Hanya doa yang terucap dalam hati, seraya menatap langit. Masjid yang semula ia anggap sebagai rumah ibadah, kini terasa seperti benteng yang menolaknya mentah-mentah. Namun di antara kerumunan yang melihat kejadian itu, ada sepasang mata yang tak berpaling dari Mbah Kirun. Seorang pemuda asing yang duduk di pojok masjid, menyaksikan semuanya tanpa suara. Dan saat Mbah Kirun berbalik hendak pergi dari masjid itu, angin tiba-tiba berhembus kencang, langit yang tadi cerah mendadak mendung, dan Haji Romli mulai merasakan sesuatu yang aneh di tubuhnya. Langit yang semula biru mendadak menghitam. Awan bergulung cepat, menutupi sinar matahari. Angin berembus dingin, menusuk tulang. Daun-daun beterbangan, dan beberapa burung yang biasanya bertengger tenang di kubah masjid terbang menjauh, seperti merasakan sesuatu yang tak biasa. Di halaman masjid, Haji Romli berdiri kaku. Tangannya gemetar ringan, namun ia berusaha tetap tegas di depan para jamaah. Beberapa orang mulai berbisik, melirik langit yang berubah mendadak. Tapi Haji Romli hanya mendengus.
Cuma cuaca. Ayo masuk. Kita sholat dulu, katanya, mencoba mengabaikan rasa tak enak di dadanya. Namun, saat ia melangkah menuju tempat wudhu, tiba-tiba kakinya tersandung batu kecil yang entah dari mana datangnya. Ia terhuyung, jatuh terduduk di lantai. Semua mata langsung tertuju padanya. Ia berusaha bangkit, namun pinggangnya terasa nyeri. Rasa panas menjalar dari punggung ke tengkuk. Ia mengerang, wajahnya pucat. Beberapa panitia masjid segera menghampiri, membantu Haji Romli berdiri. Tapi saat tubuhnya disentuh, ia justru berteriak, "Jangan sentuh aku. Panas, panas sekali." Orang-orang terdiam, saling memandang. Salah satu pengurus masjid yang lebih tua, Pak Daeng, maju mendekat. Ia menatap langit sejenak, lalu melihat ke arah gerbang masjid, ke tempat Mbah Kirun tadi berdiri. "Pak Haji, maaf, tadi itu pemulung tua cuma mau sholat. Tapi kenapa harus ditendang? Ini rumah Allah, bukan rumah kita." Ucapan itu menyentak suasana. Tapi Haji Romli langsung membentak, "Kau ajari aku soal masjid? Aku yang bangun masjid ini. Aku yang bayar listriknya. Aku yang..." Namun kalimat itu tak sempat selesai. Dari dadanya tiba-tiba muncul rasa nyeri luar biasa. Ia terdiam, memegang dadanya, lalu ambruk. Orang-orang panik. Sebagian berlari ke arah mobil, sebagian lain mengangkat tubuh Haji Romli ke ruang takmir masjid. Namun yang aneh, tubuhnya tak bisa digerakkan. Berat, seperti menempel ke lantai. Urat di lehernya menegang, wajahnya mulai kebiruan. Tapi napasnya tetap ada, walau terengah-engah. Sementara itu, di kejauhan, Mbah Kirun masih berjalan pelan dengan karung di pundaknya. Ia tak menoleh ke belakang. Di sepanjang jalan, angin terus berhembus dari arah masjid. Tapi wajah Mbah Kirun tenang, bibirnya komat kamit melantunkan ayat-ayat pendek dengan lirih. Di pojok taman dekat masjid, pemuda asing yang tadi menyaksikan semuanya kembali duduk bersila. Ia membuka tas kecil dari kulit rusa, mengeluarkan sepotong kertas lusuh berisi aksara kuno, dan satu botol kecil berisi air bening. Di matanya terpancar cahaya yang tak biasa. Lalu ia berkata pelan pada dirinya sendiri, "Sungguh cepat jawaban dari langit, tapi ini baru permulaan." Pemuda itu bernama Rafka. Ia bukan orang sembarangan. Penampilannya sederhana, tapi di balik diamnya tersembunyi sebuah rahasia besar. Ia tak sengaja berada di masjid itu, tapi kehadirannya bukan tanpa maksud. Dan apa yang terjadi pada Haji Romli, baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Siapa Rafka? Tak seorang pun di kampung itu mengenalnya. Ia muncul begitu saja 2 hari sebelum kejadian di masjid, tinggal di rumah kontrakan tua yang sudah lama kosong di belakang pasar. Wajahnya teduh, namun tatapannya menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Setiap pagi, ia keluar membawa tas kulit kecilnya dan pulang menjelang malam. Tak banyak bicara, tapi orang-orang yang sempat bertemu selalu merasa ada yang berbeda darinya. Di dalam rumah kontrakan itu, Rafka duduk bersila menghadap arah kiblat. Di depannya, 3 kitab kuno terbuka, masing-masing ditulis dengan huruf-huruf tua yang tak bisa dibaca sembarang orang. Di sebelahnya, sebatang tongkat kayu cendana bersandar, terlihat biasa tapi memiliki aura dingin saat disentuh. Rafka menutup matanya. Napasnya diatur pelan. Dalam hening malam, ia mulai membaca bacaan pelan yang menggetarkan ruang, seperti sholawat tapi dengan nada dan irama yang berbeda. Dari langit-langit rumah, suara gemerisik muncul, seperti bisikan halus yang tak berasal dari manusia. "Mbah Kirun bukan orang biasa," gumam Rafka perlahan. Ia membuka matanya, lalu berdiri menuju dinding rumah dan menggantungkan sebuah kertas berisi tulisan Arab gundul. Ia tahu, sejak kejadian di masjid tadi siang, pertanda telah nyata. Langit tak akan diam, dan bumi akan bicara melalui para penjaganya. Di sisi lain, suasana Masjid Al-Hikmah tak lagi tenang. Haji Romli masih terbaring, tak bisa bicara, tak bisa bergerak, hanya matanya yang terbuka dan sesekali bergetar hebat. Dokter sudah datang, tapi bingung. Secara medis, tak ada yang salah. Namun tubuh Haji Romli seolah dikunci oleh kekuatan tak terlihat. Pak Daeng mencoba berbicara dengan keluarganya, menyarankan agar memanggil ustaz atau kiai kampung. Namun putra sulung Haji Romli menolak keras.
Bapak saya kena stroke. Nggak usah bawa-bawa hal gaib. Namun malam itu, istrinya justru bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat seorang lelaki tua dengan jubah putih duduk di tangga masjid sambil menangis. Lelaki itu memandangi ke arah dalam masjid dan berkata lirih, "Kenapa rumah Allah dikotori oleh kesombongan? Kenapa mereka menendang hamba yang hanya ingin sujud?" Saat terbangun, ia menangis. Hatinya terasa berat. Ia segera mengambil air wudhu dan sholat tahajud. Tapi semakin ia bersujud, semakin wajah Mbah Kirun muncul di benaknya. Di sudut kota, Rafka mulai mempersiapkan sesuatu. Ia membuka satu gulungan kain kuning yang di dalamnya terdapat segel tua berwarna hitam. Ia meletakkannya di atas sajadah, lalu menggumam, "Malam ini aku harus menemui orang itu. Jika benar dia Mbah Kirun yang dulu pernah diceritakan guruku, maka waktuku di sini tak akan lama." Angin berembus perlahan di sela-sela genting. Langit gelap tanpa bintang. Namun bagi Rafka, malam itu justru saat yang paling terang. Fajar baru menyingsing. Di langit timur, sinar mentari perlahan menembus awan kelabu yang menggantung berat. Suasana di Masjid Al-Hikmah masih mencekam. Haji Romli tetap terbujur kaku, meski matanya terbuka, seolah menyaksikan sesuatu yang tak dilihat oleh manusia lain. Di luar pagar masjid, beberapa warga berkumpul. Mulai beredar kabar bahwa ini bukan sakit biasa. Bahkan seorang tukang becak yang sempat lewat semalam mengaku melihat sosok bayangan putih duduk di atas kubah masjid saat azan subuh berkumandang. Sosok itu diam, menghadap kiblat, dan menghilang saat langit mulai terang. Pak Daeng, yang semalam mencoba menyarankan bantuan spiritual, pagi itu kembali datang. Ia membawa seorang lelaki tua dengan jenggot putih dan langkah pelan namun mantap. Namanya Abah Rasid, seorang kiai sepuh dari kampung seberang. Dikenal tidak banyak bicara, tapi setiap ucapannya selalu jadi kenyataan. Begitu memasuki area masjid, langkah Abah Rasid terhenti. Ia menunduk, lalu berucap pelan, "Tempat ini sedang menangis." Tak seorang pun berani menyela. Bahkan putra sulung Haji Romli yang sebelumnya menolak kehadiran kiai pun hanya bisa menunduk, tak mampu melawan rasa dingin yang merambat di tengkuknya. Abah Rasid lalu meminta air wudhu. Ia berjalan pelan ke dalam masjid, menatap lekat setiap sudutnya. Saat tiba di tempat Haji Romli biasa duduk, ia berhenti, menghela napas panjang. Disinilah awalnya, tempat ini menyimpan jejak kaki seorang hamba yang ditendang saat hendak sujud. Tanah ini menyerap luka. Seketika suasana menjadi hening. Bahkan burung-burung yang biasa bercuit pun terasa enggan bersuara pagi itu. Sementara itu, di rumah kontrakan belakang pasar, Rafka berdiri di depan cermin tua. Ia mengenakan jubah hitam dan ikat kepala sederhana. Di tangannya, tongkat cendana yang semalam ia bawa kini mengeluarkan aroma khas yang menusuk. Ia melangkah keluar, menyusuri jalanan pasar yang masih sepi. Tak seorang pun memperhatikan, tapi setiap langkahnya meninggalkan bekas tak kasat mata di tanah. Tujuannya satu, Masjid Al-Hikmah. Namun belum sampai di gerbang masjid, seekor burung gagak hitam melintas di atas kepala. Rafka menghentikan langkah, menatap langit. Tanda sudah turun. Waktunya mendengar suara dari langit. Di dalam masjid, Haji Romli tiba-tiba mengerang. Matanya berair, lalu tangannya mulai bergerak perlahan. Ia menunjuk ke arah mimbar masjid, lalu mulutnya terbuka, mengeluarkan suara pelan namun penuh tekanan. "Maafkan aku, Kirun." Orang-orang di dalam ruangan sontak terkejut. Beberapa langsung beristighfar. Abah Rasid tersenyum tipis. Langit sudah bicara. Tapi belum selesai. Masih ada sesuatu yang harus ditampakkan. Rafka, yang telah berdiri di halaman masjid, perlahan membuka pintu pagar. Tak satupun warga sadar bahwa dialah sosok penting yang ditunggu oleh waktu dan takdir. Langkah Rafka menapaki halaman masjid begitu tenang, tapi aura yang menyertainya membuat udara mendadak sunyi. Daun-daun tak bergerak. Burung-burung menghilang dari pepohonan. Beberapa warga yang berada di sekitar masjid tak sadar menyingkir ke sisi kanan dan kiri, memberi jalan, seolah ada sesuatu dari dalam diri Rafka yang tak bisa mereka lawan. Pintu utama masjid perlahan terbuka. Abah Rasid yang sedang duduk di samping tubuh Haji Romli mengangkat wajahnya. Tatapannya langsung bertemu dengan pandangan Rafka. Sejenak mereka saling menatap,
Sebelum sang kiai sepuh berdiri dengan senyum damai. "Engkau datang pada waktunya, Nak." Rafka tak menjawab. Ia langsung melangkah ke dalam, berdiri tepat di hadapan tubuh Haji Romli yang kini mulai bergerak pelan. Wajah si kakek terlihat berbeda. Bukan lagi angkuh dan pongah seperti dulu. Matanya sembab, bibirnya gemetar, dan tubuhnya tak henti bergetar. Suasana menjadi senyap. Semua mata tertuju pada keduanya. Tak satu pun berani bersuara. Aku tak tahu siapa dia semalam," lirih suara Haji Romli. Rafka menatapnya. Matanya memerah, namun bukan karena amarah. Ada duka mendalam di sana. Duka yang sudah terlalu lama ia pendam. Dengan suara pelan namun tegas, ia membuka mulutnya. "Namaku Rafka, anak dari Kirun. Kakek yang kau usir dan kau tendang di pelataran masjid ini, hanya karena ingin sholat." Haji Romli menjerit pelan. Kepalanya menunduk. Ia menggigil, dan wajahnya memucat seolah darah menghilang dari kulitnya. "Kirun? Kirun yang dulu tinggal di belakang masjid? Ya, Kirun yang kau hina karena pakaiannya compang-camping. Yang kau usir dari jamaah, hanya karena tak membawa sajadah bersih. Kirun yang akhirnya jatuh sakit dan wafat dalam sunyi, tanpa satupun dari kalian datang menjenguk." Tangis pecah dari beberapa warga. Ibu-ibu di sudut masjid mulai menangis pelan. Pak Daeng memejamkan mata, tak kuasa menahan air mata yang jatuh satu demi satu. Haji Romli jatuh terduduk. Tangannya menggenggam dadanya sendiri. Aku berdosa, aku tak tahu dia orang tua sebaik itu." Abah Rasid menghampiri Haji Romli. Dengan tenang ia berkata, "Engkau tahu, tapi engkau memilih untuk tidak peduli. Dan sekarang, yang datang padamu bukan kemarahan, tapi peringatan." Rafka menoleh, menatap jamaah masjid. "Bukan hanya dia, tapi kalian semua pernah diam saat kebenaran diinjak. Kalian biarkan seorang fakir diusir dari rumah Allah, hanya karena wajah dan bajunya tak kalian sukai. Hari ini, langit mengingatkan kalian, tapi besok, mungkin tak akan sehalus ini." Angin mendadak berhembus ke dalam masjid, membawa harum cendana yang menyebar dari tongkat Rafka. Suasana berubah hening kembali. Bahkan suara detak jam dinding terdengar jelas di tengah ketegangan yang menggantung. Rafka kemudian berbalik, melangkah pelan keluar masjid. Tak ada yang berani menghentikannya. Namun sebelum menyeberang halaman, ia berhenti, menoleh sekali lagi. "Aku tak membawa amarah. Tapi kalian akan melihat sendiri, siapa yang akan mengetuk pintu kalian malam ini." Lalu ia menghilang dalam kabut tipis yang entah datang dari mana. Warga yang melihat hanya bisa terdiam, tak ada suara, tak ada gerak. Seolah waktu berhenti sejenak untuk memberi ruang pada kebenaran yang baru saja meledak ke permukaan. Malam turun perlahan di kampung kecil itu. Awan menggantung berat seakan menahan tangis langit yang tak kunjung jatuh. Suasana desa berubah muram. Tak seperti biasanya, masjid yang biasanya ramai selepas maghrib, malam ini sepi. Hanya lampu-lampu remang di sepanjang jalan kecil yang menuntun pandangan. Di dalam rumah panggung kayu milik Haji Romli, suasana mencekam. Tubuh renta itu berselimut tipis, berbaring lemah di atas dipan bambu. Beberapa kali ia menggigil, bukan karena dingin, tapi karena rasa bersalah yang menghantui hingga menembus tulangnya. Ia terbangun dari tidur, napasnya tersengal. Pandangannya mengarah ke jendela yang dibiarkan terbuka. Angin malam berhembus lembut membawa bisikan-bisikan samar. "Allah, ampuni aku," lirihnya dengan suara nyaris tak terdengar. Tiba-tiba, suara ketukan pelan terdengar di pintu depan. Tok, tok, tok. Haji Romli membeku. Suara itu pelan, tapi memantul jelas di dalam rumah. Ia menoleh ke arah pembantunya, Munah, yang sudah tertidur di dapur. Tok, tok, tok. Ketukan itu kembali, kali ini lebih berat. Napas Haji Romli tercekat. Bayangan kata-kata Rafkas yang tadi berputar dalam kepalanya. "Kalian akan melihat sendiri, siapa yang akan mengetuk pintu kalian malam ini." Dengan sisa tenaga, ia bangkit, menyeret langkah ke arah pintu. Tangannya bergetar saat menggenggam gagang pintu. Jantungnya berdetak cepat, seakan tahu siapa yang ada di balik sana. Pintu dibuka perlahan. Kosong. Tak ada siapapun di luar.
Hanya kabut malam yang mulai menebal, menutupi pandangan sejauh 2 langkah ke depan. Namun, di ambang pintu, ada selembar sajadah tua. Lusuh. Warna hijau zamrudnya telah pudar. Tapi Haji Romli mengenalinya. Itu sajadah milik Kirun. Sajadah yang dulu ia lempar ke selokan karena dianggap najis. Kakinya lemas. Ia terduduk, menatap sajadah itu seperti melihat hantu masa lalu. Dari balik kabut, samar-samar terdengar suara batuk tua. Pelan, parau, dan sangat dikenalnya. Romli. Tubuh Haji Romli menggigil. Ia memalingkan wajah, tapi kabut itu kian menebal dan menyelimuti seluruh halaman. Bayangan seorang pria tua perlahan muncul di ujung pandangannya. Wajahnya penuh luka waktu, tapi tatapannya teduh, sangat teduh. Kau tidak mengenalku dulu, tapi aku selalu mengenalmu dan memaafkanmu. Haji Romli menjerit tertahan, tangannya memegangi dadanya yang terasa seperti diremas dari dalam. Bayangan Kirun perlahan berjalan menjauh dan menghilang dalam kabut. Sajadah tua itu kini terhampar sendiri di ambang pintu. Wangi harum bunga melati menguar samar dari kain lusuh tersebut. Malam itu, suara adzan subuh tak terdengar dari masjid kampung. Haji Romli ditemukan tak sadarkan diri, memeluk sajadah tua di depan pintunya. Matanya terbuka, tapi jiwanya seperti telah ditinggalkan. Dan warga pun mulai resah. Sebab tak hanya rumah Haji Romli, tapi rumah-rumah lain yang dulu ikut mengusir Kirun, satu persatu mulai mendengar ketukan yang sama. Tok, tok, tok. Pagi belum benar-benar terang saat kabar tentang Haji Romli menyebar ke penjuru kampung. Warga berdatangan, berbisik-bisik, saling menatap cemas. Di teras rumah, lelaki renta itu masih tergeletak dalam posisi memeluk sajadah. Mata terbuka, tapi pandangannya kosong seperti tidak berjiwa. Munah, pembantu rumah tangga yang tinggal bersamanya, menangis sesenggukan di pojok ruangan. Ia terus mengucapkan istighfar, wajahnya pucat, tangannya gemetar tak henti. Demi Allah, malam tadi aku juga mendengar suara ketukan itu, Pak RT. Tapi aku tak berani buka pintu. Suaranya seperti suara Munah tercekat, tubuhnya menggigil hebat. Pak RT yang datang bersama beberapa warga hanya bisa menggeleng pelan. Mereka menatap Haji Romli dengan pandangan antara kasihan dan ngeri. Sosok yang selama ini disegani karena kekayaannya, kini hanya terbaring lemah, tak bisa bicara, dan sesekali mengigau menyebut satu nama. Kirun, Kirun. Di tempat lain, ketukan misterius itu mulai menjadi teror nyata. Bu Lilis, istri seorang pedagang kaya yang dulu terang-terangan menyiram Kirun dengan air got karena dianggap najis, mengalami hal serupa. Malam itu, rumahnya digedor seseorang. Tapi ketika dibuka, hanya angin malam dan sajadah tua yang tertinggal. Ketika pagi datang, Bu Lilis ditemukan menangis histeris di dapurnya. Ia mengaku melihat Kirun berdiri di pojok kamar, menatapnya diam dengan mata penuh luka. Begitu pula dengan Ujang, pemuda kasar yang pernah mendorong Kirun hingga jatuh ke tanah. Rumahnya yang berada di ujung gang mendadak dipenuhi lalat hitam. Bau anyir menyebar entah dari mana. Dan malamnya, ia lari tunggang langgang keluar rumah sambil menjerit-jerit melihat sosok tua dengan tubuh penuh luka berdiri di depan cermin kamarnya. Warga mulai panik. Masjid kembali ramai, tapi bukan karena ingin beribadah. Mereka berkumpul, membicarakan kejadian-kejadian ganjil yang makin sering terjadi sejak Kirun dikuburkan. Namun ada satu hal yang membuat bulu kuduk semua warga berdiri. Kubur Kirun kini memancarkan aroma wangi yang tak biasa. Seolah bunga-bunga dari surga mengalir keluar dari tanahnya. Beberapa warga mengaku melihat cahaya samar turun, sesaat saat adzan subuh berkumandang dari menara masjid. Di tengah kepanikan itu, Rafka tetap diam. Ia hanya menghabiskan waktu di dekat pusara Kirun, mengaji dengan suara pelan. Tatapannya tenang meski seluruh kampung mulai diteror ketakutan. Seolah ia tahu bahwa ini belum apa-apa. Sebab malam belum usai. Dan ketukan-ketukan itu akan terus datang. Tok, tok, tok. Angin malam kembali berembus pelan menyisir gang-gang sempit kampung. Warga kini tak berani keluar rumah selepas maghrib. Di balik tirai jendela mereka, wajah-wajah cemas menatap langit yang seperti muram. Ada sesuatu yang menekan di udara. Ketakutan yang belum bisa dijelaskan,
tapi nyata terasa. Malam itu, suara ketukan kembali terdengar. Bukan dari satu rumah, tapi dari 3 tempat sekaligus. Tok tok tok. Pak Ustaz Darman, yang dulu menolak menyalatkan jenazah Kirun dengan alasan najis dan bau, kini duduk gemetaran di ruang tengah rumahnya. Keringat dingin membasahi punggungnya meski udara dingin menggigit. Ketukan itu seperti mengetuk langsung ke dalam dadanya, menggetarkan hatinya yang penuh gelisah. Ia melirik ke sekeliling, lalu dengan suara lirih memanggil istrinya. "Bu, kamu dengar itu?" Istrinya hanya mengangguk. Wajahnya pucat pasi. Mereka tahu, itu bukan suara orang biasa. Tiba-tiba sajadah di ruang tamu terbentang sendiri. Al-Quran yang ada di rak jatuh dengan suara berat. Angin bertiup dari dalam, bukan dari luar. Dan seketika, terdengar suara seseorang melantunkan ayat-ayat suci dengan suara paraus, suara yang tak asing. Suara Kirun. Pak Ustaz jatuh bersimpuh. Tangisnya pecah. "Astagfirullah, aku telah salah. Aku hina engkau saat engkau hanya ingin sujud kepada Allah." Di sudut kampung, di rumah tua berdinding kayu, Haji Romli masih terbaring. Tapi malam itu ia mengigau lebih keras. Tubuhnya menggigil, bibirnya bergerak tak beraturan. Munah yang menemaninya sontak terbangun dari duduknya. Ia melihat tangan Haji Romli bergerak sendiri, seperti sedang mengambil wudhu. Tapi air di baskom itu tetap diam. Tak bergoyang, tak tumpah. Lalu sesuatu yang mengejutkan terjadi. Haji Romli bangkit dari tempat tidurnya. Berdiri dengan tubuh renta yang semula kaku. Langkahnya gemetar, tapi jelas menuju sajadah di tengah ruangan. Ia berdiri, takbir, dan mulai sholat. Air mata Munah pecah. Ia tahu, Haji Romli tak pernah melakukan ini sejak Kirun diusir dari masjid. Di balik tembok rumah, suara angin membawa sesuatu yang lembut haru, dan mengguncang batin siapa saja yang mendengarnya. Lantunan solawat, dari arah kubur Kirun. Warga yang mendengarnya keluar satu persatu dari rumah mereka. Mereka mendekat ke arah kubur itu, melihat cahaya remang yang memancar dari balik tanah. Bau wangi menyengat hidung, membuat hati yang keras sekalipun luluh dalam sesal. Rafka berdiri di samping pusara itu, memejamkan mata, menggenggam tasbih warisan Kirun. Ia tahu, ayahnya tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya kembali pada sang pemilik hidup, dengan cara yang lebih mulia dari yang mereka semua pernah duga. Tapi malam belum selesai. Karena masih ada satu sosok yang belum tersentuh rasa bersalah. Dan ketukan belum menyambanginya. Seseorang yang lebih dulu menendang Kirun, dan kini sedang mempersiapkan pesta pernikahan mewah di bukit pinggir kota. Seseorang bernama Arman. Arman duduk santai di ruang tamu rumah megahnya. Lampu kristal menggantung di langit-langit, memancarkan kilauan cahaya yang memantul ke dinding berlapis emas. Di tangannya tergenggam segelas minuman mahal. Senyumnya tipis tapi penuh perhitungan. Ia berbicara dengan seorang pria bertubuh kekar yang berdiri di dekatnya. "Pesta ini bukan sekadar perayaan," ujar Arman dingin. "Ini adalah tanda bahwa aku berkuasa. Bahwa aku tidak takut pada siapapun, termasuk si pemulung tua itu yang dulu aku tendang." Pria itu mengangguk pelan. "Tuan Arman," tapi ada bisikan di kampung. Tentang ketukan malam, suara yang tak bisa dijelaskan. Orang-orang mulai takut. Bahkan Pak Ustaz Darman dan Haji Romli berubah sikap. Arman tertawa kecil. "Biarkan mereka ketakutan. Itu malah menguatkan posisiku. Aku akan pastikan pesta ini berjalan tanpa gangguan." Namun malam itu, sesuatu yang tidak terduga mulai bergerak. Di balik gelapnya langit, sesosok bayangan kecil berjalan tanpa suara menuju rumah Arman. Rafka, dengan langkah hati-hati dan tekad yang membara, membawa sesuatu yang telah diwariskan Kirun padanya. Ia tahu, malam ini adalah saatnya untuk menghadapi bayang-bayang masa lalu yang mengintai. Di pinggir kota, suara musik pesta mulai menggema. Lampu warna-warni berkelap-kelip, mengaburkan keheningan malam. Para tamu berpakaian rapi berdansa, tanpa menyadari bahwa dalam bayang-bayang gelap, pertarungan tak kasat mata akan segera terjadi. Rafka melangkah pelan namun pasti mendekati rumah Arman. Di tangannya tergenggam sebilah keris pusaka yang diwariskan Kirun, penuh doa dan harapan agar keadilan segera terwujud. Di dalam pesta, Arman masih asyik tertawa dan memamerkan kekuasaannya.
Namun tiba-tiba lampu mendadak mati. Suasana berubah hening, hanya terdengar suara desah dan bisik cemas para tamu. Dari kegelapan, terdengar langkah kaki yang mantap. Rafka muncul, wajahnya penuh keberanian. Dia menatap Arman tanpa ragu, menantang kesombongan dan kebengisan pria itu. "Ini saatnya kau membayar semua yang kau lakukan," ucap Rafka dengan suara tegas. Arman tertawa sinis dan mengacungkan pistolnya. "Siapa kamu? Pemulung miskin ini berani melawan aku?" Tapi sebelum Arman sempat menembak, keris pusaka Rafka berkilat dalam cahaya yang tiba-tiba menyala kembali. Sebuah aura misterius menyelimuti keris itu, membuat semua orang terpana. Arman ragu sejenak, lalu kemarahannya meledak. Pertarungan sengit pun tak terelakkan. Di luar pesta, angin malam bertiup kencang. Suara pertempuran bergema, menyiratkan bahwa keadilan sedang diperjuangkan dengan segala kekuatan. Pertarungan antara Rafka dan Arman berlangsung sengit. Meski tubuh Rafka sudah lelah, semangatnya tetap membara karena ia tahu ini bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk kakek Jaya dan semua yang tertindas. Arman yang terbiasa dengan kekuasaan dan intimidasi, mulai kehilangan kendali. Keris pusaka yang dipegang Rafka bersinar semakin terang, seolah mendapatkan kekuatan dari doa dan solawat yang tak pernah putus. Tiba-tiba, sebuah suara lantang terdengar dari belakang. "Berhenti, Arman!" teriak seorang pria parubaya yang datang tergesa-gesa. Itu adalah Ustaz Amin, seorang tokoh agama yang dihormati di lingkungan tersebut. Ustaz Amin melangkah maju sambil mengangkat tangan. "Kita semua manusia, bukan untuk saling membunuh. Jangan biarkan nafsu dan dendam menghancurkan kita." Arman terdiam, pandangannya kosong namun hatinya mulai tergetar. Rafka pun menurunkan kerisnya perlahan, mengerti bahwa kekuatan sejati bukan dari pertarungan fisik saja. Kakek Jaya yang menyaksikan dari jauh, meneteskan air mata haru. Ia merasakan keajaiban yang tak terduga malam itu. Setelah ketegangan mencair, suasana menjadi hening. Ustaz Amin mengajak semua pihak duduk bersama, berbicara dengan hati terbuka. Ia mengingatkan tentang pentingnya kasih sayang, toleransi, dan keikhlasan dalam menjalani hidup. Kakek Jaya, yang tadinya menjadi korban pengusiran dan kekerasan, kini berdiri dengan gagah di tengah mereka. Ia mengangkat tangan dan berkata, "Aku hanya ingin sholat dengan tenang, bukan untuk diperlakukan seperti ini. Namun, aku bersyukur Allah masih memberikan kesempatan untuk kita semua berubah." Arman menunduk, menyesali perbuatannya. Ia pun meminta maaf dengan tulus kepada kakek Jaya dan semua yang hadir. Semua orang terharu dengan momen itu. Tak lama kemudian, warga sekitar mulai datang membawa makanan dan minuman. Mereka mengajak kakek Jaya untuk tinggal bersama mereka, menghormati dan melindunginya. Kisah kakek pemulung ini tersebar luas, menginspirasi banyak orang untuk berbuat baik dan saling menghormati. Kekuatan solawat dan doa yang tulus akhirnya menenangkan hati yang paling keras sekalipun. Setelah kejadian itu, kehidupan kakek Jaya mulai berubah. Ia tak lagi harus berjuang sendiri di jalanan yang keras. Warga sekitar membantunya mendapatkan tempat tinggal yang layak dan pekerjaan sederhana sebagai tukang kebun di sebuah masjid. Setiap pagi, kakek Jaya selalu datang ke masjid untuk melaksanakan sholat dengan khusyuk. Suaranya yang penuh ketulusan saat membaca sholawat membuat hati siapa saja yang mendengarnya tergetar. Arman, yang dulu sering mengintimidasi, kini menjadi sosok yang berbeda. Ia ikut membantu kakek Jaya dan belajar memahami arti kesabaran dan rasa hormat. Perubahan ini tidak mudah, namun semua mulai merasakan kedamaian yang luar biasa. Kisah ini menjadi pengingat bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua, dan bahwa sholawat serta doa yang tulus bisa membawa keajaiban yang tak terduga. Suatu hari, saat kakek Jaya sedang menyapu halaman masjid, tiba-tiba ia terjatuh dan tampak lemas. Warga yang melihat segera membantu membawanya ke klinik terdekat. Dokter menyampaikan kabar yang mengguncang hati semua orang. Kakek Jaya mengalami penyakit serius yang membutuhkan perawatan intensif. Namun, semangat kakek Jaya tidak pernah padam. Dengan doa dan solawat yang terus dipanjatkan, ia melawan rasa sakitnya. Warga yang peduli menggalang dana dan membantu memenuhi kebutuhan pengobatannya. Di tengah ujian itu, Arman dan Pak Haji yang dulu keras hati berubah menjadi pelindung kakek Jaya. Mereka belajar arti sejati dari kasih sayang dan penghormatan terhadap sesama.
Perlahan, kesehatan kakek Jaya mulai membaik, dan cerita tentang kesabaran serta keajaiban itu menyebar ke seluruh penjuru kota. Pak Haji, yang dulu dikenal sebagai sosok keras dan kurang peduli, kini duduk di samping ranjang kakek Jaya. Dengan mata berkaca-kaca, ia mengucapkan permintaan maaf yang tulus atas perlakuannya selama ini. Kakek Jaya, meski lemah, mengangguk dan memaafkan. Arman yang menyaksikan momen itu terharu. Ia menyadari betapa besar kekuatan hati manusia bila dibuka oleh kasih dan pengampunan. Warga sekitar mulai berubah sikap, lebih peduli dan menghormati satu sama lain. Kakek Jaya pun perlahan bangkit kembali. Ia kembali ke masjid dengan semangat baru, mengajarkan nilai kesabaran, keikhlasan, dan pentingnya sholawat dalam hidup. Keajaiban kecil ini menjadi pelajaran bagi semua, bahwa kebaikan selalu menemukan jalannya, bahkan dari luka dan kesalahan terdalam sekalipun. Seiring waktu, lingkungan di sekitar masjid berubah menjadi lebih harmonis. Pak Haji aktif ikut mengurus kegiatan masjid, dan membuka ruang diskusi bagi warga yang selama ini merasa terpinggirkan. Arman menjadi penghubung antara warga dan pengurus masjid, memastikan tidak ada lagi kesalahpahaman yang berujung konflik. Kakek Jaya, meski tubuhnya sudah tak sekuat dulu, tetap menjadi inspirasi dengan doa dan sholawatnya yang menyentuh hati banyak orang. Cerita tentang pengemis yang pernah ditendang Pak Haji kini berubah menjadi kisah tentang perubahan dan harapan. Semangat kebersamaan mengalir, mengikis perbedaan yang dulu memicu pertikaian. Warga mulai bergotong royong, saling mendukung dalam suka dan duka, membangun komunitas yang kuat dan penuh kasih sayang. Pada suatu hari yang cerah, ketika kakek Jaya sedang duduk di depan masjid, seorang anak kecil menghampirinya. Anak itu membawa sebuah kotak kecil berwarna putih dengan pita merah. Dengan mata penuh harap, anak itu menyerahkan kotak itu kepada kakek Jaya. "Ini untuk kakek," kata anak itu dengan suara lembut. "Terima kasih sudah selalu mendoakan kami." Kakek Jaya membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya ada sebuah kalung kecil dengan liontin yang berbentuk bulan sabit dan bintang. Sebuah hadiah sederhana yang bermakna mendalam. "Ini bukan hanya hadiah," kata anak itu. "Ini adalah simbol keajaiban dari doa-doa kakek yang tulus." Air mata mengalir di wajah kakek Jaya. Ia merasa bahwa perjuangannya selama ini, meski sederhana, telah menyentuh hati banyak orang. Beberapa hari setelah menerima hadiah itu, kakek Jaya sedang membersihkan area masjid saat seorang pria parubaya dengan pakaian rapi mendekatinya. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Pak Karim, seorang dermawan yang sering membantu masyarakat sekitar. Pak Karim berkata, "Kakek, saya mendengar kisahmu dan ingin membantu mewujudkan mimpi kakek untuk punya tempat tinggal yang layak." Kakek Jaya hanya bisa terdiam, tidak percaya dengan kebaikan yang datang begitu saja. Pak Karim melanjutkan, "Saya akan mengurus semua kebutuhan kakek. Kakek tidak perlu lagi tidur di bawah terik matahari atau hujan." Hari itu menjadi awal perubahan besar dalam hidup kakek Jaya. Dengan bantuan Pak Karim, rumah kecil sederhana mulai dibangun dengan penuh cinta dan harapan. Rumah kecil itu segera berdiri kokoh di pinggir jalan dekat masjid. Kakek Jaya tidak pernah membayangkan akan memiliki tempat tinggal seperti ini di usia senjanya. Wajahnya penuh syukur saat melihat rumah itu. Setiap sudut rumah dipenuhi